alasan kenapa Bapak memilih Nazar sebagai atau menerima permintaan Nazar sebagai representasi hukum itu adalah hak Anda, tentu saja alasan Anda punya alasan pribadi. Tapi menurut saya begini, untuk pengacara yang sekali beranda gitu ya, daripada berpayah-payah untuk menyelesaikan masalah ini, masalah yang rumit sebenarnya, ini rumit, menjelimet nggak karu-karuan dan menyita perhatian serta tenaga tentu saja. Anda aja sampai marah-marah di kasus ini. Kenapa sih nggak? Ya ketika nama Elsa itu muncul ya sudah ya Elsa saja. Ya saya bisa cari kasus-kasus lain yang tidak terlalu susah lah saya tangani. Saya mungkin manusia yang senang tantangan. Sampai jadi pengacara saya sudah pernah diculik, kemudian di distrik oleh sahabat saya namanya Hendro Priyono di Lampung tahun 89. Tahu pada waktu itu satu pengacara lain berhenti seumur hidup jadi pengacara. Saya besoknya langsung ke Bali. Hendro masih telepon sama saya. Kok nggak dendam bos? Kayak capek itu. Saya bilang saya udah lupa karena klien saya si Hasan sudah kolokasi. Saksi matanya si Elsa. Karena penyelesaian selanjutnya oleh Elsa pada waktu itu. Toh, kok sekarang jadi pengkhianat banget ke saya. dan itu kemudian membuat Anda Anda sudah pernah pensiun sebenarnya. Pensiun 9 bulan. Rapat para advokat dipanggil mesti turun gunung lagi. Akhirnya berturut-turut mulai dari katakanlah Melinda, dari katakanlah si Ariel, salah tangkap sampai di Jombang, sampai Trita, tiada hari tanpa berita. Padahal saya kan kaliannya di corporate lawyer. Ya, iya, karena itu. Kenapa itu kemudian setelah Anda balik lagi dari pensiun, terus menangani kasus-kasus yang highlighted gitu? Ya. Punya tujuan apa selain itu? Ditunjuk barangkali. Memang orang lihat ini kali. Bukan punya keinginan untuk jadi apa. Saya menikmati aja tantangan demikian. Dengan demikian saya menjadi hidup rasanya. Karena saya manusia yang suka tantangan. Adrenalin junkie ya? Iya. Gitu. Nggak capek Pak Oce? Lihat, saya capek nggak? Saya kerjanya berapa jam? 18 jam sehari, nggak capek. Saya masih berenang 1000 meter atas semua, nggak capek. Apa sih sebenarnya kuncinya selain olahraga dan itu tadi? Saya nikmati apa yang saya lakukan. Dan tantangan kan, misalkan nggak bisa ketemu, akhirnya bisa ketemu. Tantangan itu tricky loh sebenarnya buat hukum ini. Artinya kan berusaha bagaimana untuk menang kan kalau tantangan itu. Ya, bukan benar atau salah berarti. Nggak. Kalau dia salah mengurangi kesalahan. Tapi kalau dia benar membebaskan dia kan banyak yang saya bebasin. Nah, di Jombang aja kan saya bebasin. Iya. Dan kita dengar. Berita juga saya bebasin. Nah, bagaimana kemudian ini setelah sekian lama reformasi ini ya, ada kaitannya dengan reformasi hukum. Bagaimana tanggapan Anda tentang citra yang masih negatif di kalangan masyarakat tentang pengacara? Pengacara lah yang ngatur mafia peradilan dan lain sebagainya. Ada pengacara yang baik, ada pengacara yang tidak punya integritas. Itu saya tidak pungkiri. Kebanyakan mana tuh? Saya kira masih banyak yang punya integritas. Oh ya? Ya, saya kira. Kita masih punya harapan kalau gitu. Ya, saya kira. Dan makin tua kita, makin kita coba mengoreksi diri kita untuk bekerja secara profesional. Buat pengacara-pengacara yang baru? Kalau yang baru kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk menang. Tapi juga itu untuk Jakarta yang ada pengacaranya mungkin barangkali 50.000 sekarang. Tapi saya ngelihat Anda sekarang banyak bekerja sama dengan pengacara-pengacara muda ketimbang pengacara-pengacara yang... Nah itu kan sebuah sistem saya di sini. Ya, makanya. Ya kan mesti ada regenerasi. Saya kasih semua kesempatan pengacara muda ini untuk berbicara. Dan mereka juga. Toh, apa kunci yang, kiat yang Anda tanamkan pertama kali buat para pengacara muda ini yang nanti akan menggantikan posisi Anda? Ratusan kan pengacara berhasil di sini. Kan mereka mulai dari nol. Amir Samsudin dari nol. Junifer naik kapal laut kemari. Akhirnya dia juga, istrinya juga pegawai saya juga. Dan maju. Loh, si Elsa juga nggak ada nama tempo hari. Semua mau kemari supaya bisa mendapatkan nama. Kalau dalam televisi bisa mendapatkan rating. Gitu. Kapan pensiun lagi Pak Oce? Nggak tahu, kalau rasa-rasanya kalau udah napas saya yang terakhir buat saya pensiun. Kemarin sempat pensiun tuh alasannya apa? Mau kasih kepada yang muda-muda. Tapi terakhir semua teman-teman organisasi advokat memanggil saya satu waktu untuk rapat. Saya nggak tahu rapat apa.
Katanya Pak Kaligis sangat egoistis kalau berhenti sekarang. Padahal ilmunya masih bisa dibagi kepada orang lain. Jadi sekarang di samping saya sudah membuat 70 buku, saya ngajar, kemudian di mana-mana saya kasih ujian kepada S3, saya merasa mungkin saya ini masih ada gunanya bagi orang lain. Karena itulah Anda masih belum tahu kapan ya akan pensiun lagi. Ya, mudah-mudahan. Dan bukan materialistis orientation? 20% ini. Tahu, saya cuma-cuma 40 orang pegawai saya, S2, S3 itu kan uang semua itu. Kalau egoistis mending saya beli Ferrari. Ya, kita kenal pengacara yang punya Ferrari dan Anda nggak punya Ferrari? Innova saya sudah senang kok. Pak Haji, terima kasih atas waktunya.